Di dalam keheningan malam yang gelap, ketika bintang-bintang berkedip seperti permata di atas samudra keabadian, sebuah pertanyaan kuno mengemuka dari lubuk hati manusia. Apakah mungkin bagi kita, makhluk fana yang terikat pada waktu dan ruang, untuk menyentuh keilahian? Pertanyaan ini telah bergema melalui koridor sejarah spiritualitas manusia, dari gua-gua prasejarah hingga kuil-kuil modern, dari kitab-kitab suci hingga pengalaman mistis pribadi. Dalam setiap tradisi spiritual tersembunyi jejak-jejak kebenaran yang menunjukkan bahwa manusia bukan sekadar ciptaan biasa, melainkan memiliki percikan ilahi yang menunggu untuk dibangkitkan dari tidurnya yang panjang. Para nabi dan mistikus dari zaman ke zaman telah berbicara dalam bahasa simbol dan metafora tentang transformasi spiritual yang luar biasa ini. Mereka mengajarkan bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat benih keilahian, sebuah potensi transenden yang sering terkubur di bawah lapisan-lapisan ego, ketakutan, dan ilusi dunia materi. Ajaran-ajaran ini tidak pernah dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah semata, melainkan sebagai peta spiritual yang menuntun jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran untuk menemukan jalan pulang ke sumber ilahinya. Dalam perjalanan ini, kita akan mengungkap rahasia-rahasia yang telah disembunyikan dari pandangan umum, namun selalu tersedia bagi mereka yang memiliki mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Dalam kegelapan dunia modern yang penuh dengan kebisingan dan distraksi, suara-suara lembut kebijaksanaan kuno seringkali tenggelam. Namun, bagi mereka yang berani menyelam lebih dalam ke dalam keheningan diri, terdapat wahyu yang menanti. Wahyu ini bukanlah sesuatu yang baru atau asing bagi jiwa kita. Sebaliknya, ini adalah pengenalan kembali terhadap kebenaran yang telah lama kita lupakan. Bahwa kita bukan sekadar tubuh fisik atau pikiran yang terbatas, melainkan jiwa abadi yang memiliki kemampuan untuk menyatu dengan yang mutlak. Potensi ini tidak eksklusif hanya untuk para nabi atau suci, melainkan merupakan hak asasi setiap jiwa yang menghuni wujud manusia. Ketika kita merenungkan kisah-kisah para nabi dan pencerah spiritual dari berbagai tradisi, kita menemukan pola yang sama. Mereka semua menunjukkan bahwa keilahian bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri, melainkan sesuatu yang harus diwujudkan dari dalam. Nabi besar seperti Muhammad, Buddha, Krishna, Yesus, dan Lao Tzu tidak hanya mengajarkan tentang Tuhan di luar sana, melainkan juga tentang potensi ilahi yang tersembunyi di dalam diri manusia. Ajaran-ajaran mereka seringkali disalahartikan atau disederhanakan sepanjang sejarah, namun intinya tetap sama. Manusia memiliki kapasitas untuk melampaui keterbatasannya dan menyatu dengan kesadaran ilahi yang menciptakan alam semesta. Rasa haus spiritual yang kita rasakan, kerinduan mendalam yang tidak dapat dipuaskan oleh pencapaian duniawi, sebenarnya adalah panggilan dari jiwa kita untuk pulang ke sumbernya. Kerinduan ini seringkali muncul sebagai perasaan kosong atau ketidakpuasan meskipun kita telah mencapai kesuksesan material. Ini adalah suara dari percikan ilahi di dalam diri kita yang mengingatkan kita pada tujuan sejati kehidupan, bukan sekadar bertahan hidup atau menumpuk kekayaan, melainkan untuk bangkit dan menyadari keilahian kita. Dalam perjalanan spiritual ini, kita akan menemukan bahwa kerinduan ini bukanlah kutukan, melainkan kompas ilahi yang menuntun kita menuju pencerahan. Dalam setiap budaya dan tradisi spiritual, terdapat konsep tentang transformasi manusia menjadi ilahi, dari konsep teosis dalam kekristenan timur, moksha dalam Hinduisme, fana dalam sufisme, hingga kebangkitan kembali dalam ajaran-ajaran misteri kuno. Meskipun terminologinya berbeda, intinya tetap sama. Manusia memiliki potensi untuk melampaui keterbatasannya dan menyatu dengan yang mutlak. Namun,
Ajaran-ajaran ini sering kali tersembunyi di balik simbolisme dan bahasa metaforis yang membutuhkan kunci interpretasi yang tepat. Dalam video ini, kita akan membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang potensi transenden ini, mengungkap ajaran-ajaran tersembunyi yang telah diwariskan oleh para nabi dan mistikus sepanjang sejarah kemanusiaan. Jauh di dalam perpustakaan tertutup Alexandria, sebelum pengetahuan kuno itu dilalap api, sebuah tablet hijau tua menyimpan rahasia alam semesta. Tablet zamrud yang dikaitkan dengan Hermes Trismegistus, sang 3 kali besar, mengungkapkan hukum fundamental yang sering dilupakan. Apa yang di bawah sama dengan apa yang di atas, dan apa yang di atas sama dengan apa yang di bawah. Ini bukan sekadar pernyataan filosofis, melainkan kunci yang membuka gerbang pemahaman bahwa manusia adalah mikrokosmos, sebuah alam semesta miniatur yang mencerminkan seluruh makrokosmos. Artinya, keilahian yang kita lihat di langit, di bintang-bintang dan di kejayaan alam semesta juga hadir secara laten di dalam diri kita, menunggu untuk diakui dan diaktualisasikan. Di sepanjang tepi Sungai Nil, peradaban Mesir kuno memahami transformasi ini sebagai sebuah seni sakral. Mereka tidak memuja dewa-dewi sebagai entitas luar yang terpisah, melainkan sebagai prinsip-prinsip kosmik yang juga bersemayam di dalam jiwa manusia. Perjalanan Fir'aun setelah kematiannya melalui dunia bawah duat bukanlah sekadar legenda, melainkan peta simbolis dari perjalanan batin yang harus ditempuh oleh setiap jiwa untuk mencapai keabadian. Proses memurnikan hati dengan menimbangnya melawan bulu ma'at, simbol kebenaran dan keadilan kosmik, adalah metafora untuk alkimia batin, transformasi timbal dari ego menjadi emas kesadaran ilahi. Fir'aun bukanlah penguasa biasa. Ia adalah calon dewa yang menjalani inisiasi untuk menyatu dengan keilahian. Melintasi pegunungan Himalaya, para risi Hindu mengabadikan kebijaksanaan transenden ini dalam Upanishad, yang intinya terkandung dalam 4 kata sakral. Tattwam Asi, artinya engkaulah itu. Ini adalah deklarasi revolusioner bahwa Atman, jiwa individual di dalam diri setiap manusia, pada hakikatnya identik dengan Brahman, kesadaran universal yang tak terbatas. Perbedaan antara pencipta dan ciptaan, antara Tuhan dan manusia, hanyalah ilusi yang disebut maya. Seluruh tujuan spiritual Hinduisme, dari berbagai yoga hingga meditasi, adalah untuk menghancurkan tirai maya ini, sehingga jiwa dapat mengalami kembali persatuannya yang abadi dengan sumber segala sesuatu. Sebuah penyatuan yang mengubah manusia biasa menjadi manifestasi dari yang ilahi. Di tengah gurun Arabia, para sufi, para mistikus Islam menggali lebih dalam dari makna lahiriah syariat untuk menemukan hakikah yang tersembunyi. Mereka berbicara tentang fana, yaitu lenyapnya ego diri dalam cahaya kehadiran ilahi, bukan untuk hancur, melainkan untuk bersatu selamanya. Seperti yang diungkapkan oleh penyair agung Rumi, pencarian spiritual adalah tentang membuka pintu hati, membiarkan kekasih ilahi masuk, dan menyadari bahwa pemisahan antara pencari dan yang dicari hanyalah mimpi. Ibn Arabi, seorang sufi agung, menegaskan bahwa manusia adalah makhluk perfekta, karena di dalam dirinya terkumpul semua nama dan sifat ilahi, menjadikannya cermin di mana Tuhan dapat menyaksikan kebesarannya sendiri. Di awal mula kekristenan, sebelum ortodoksi membentuk dogmanya, aliran Gnostisisme menawarkan wahyu yang mengejutkan. Mereka mengajarkan bahwa dunia materi ini bukanlah ciptaan tertinggi, melainkan sebuah karya yang tidak sempurna. Namun di dalam setiap manusia terdapat sebuah percikan cahaya ilahi, sebuah pneuma atau roh yang berasal dari realm spiritual yang murni.
Keselamatan bukanlah tentang iman semata, melainkan tentang gnosis, pengetahuan batiniah yang langsung mengenai asal-usul ilahi kita. Pengetahuan ini membangkitkan kita dari tidur panjang di dunia materi dan mengingatkan kita pada rumah sejati kita di alam kebakaan. Sebuah proses yang mengubah kita dari tawanan menjadi penguasa tahta batiniah kita sendiri. Dari Hermetisisme di Mesir, Vedanta di India, Sufisme di Persia, hingga Gnostisisme di Mediterania, sebenang gemas kebijaksanaan menghubungkan semua tradisi mistis ini. Mereka semua berbicara dalam bahasa yang berbeda, menggunakan simbolisme yang unik bagi budayanya, tetapi intinya menyatu pada satu kebenaran universal. Keilahian bukanlah tujuan di ujung perjalanan, melainkan titik awal yang telah dilupakan. Manusia tidak diciptakan untuk menjadi budak yang tak berdaya, melainkan diciptakan sebagai calon Tuhan, rekan pencipta yang memiliki potensi untuk menyadari kesatuannya dengan Yang Maha Ada. Ajaran-ajaran tersembunyi para nabi bukanlah tentang kepatuhan pasif, melainkan tentang kebangkitan aktif dari kekuatan ilahi yang bersemayam di dalam diri kita sendiri. Maka, setelah menyusuri lorong waktu dan menyingkap tabir ajaran para nabi, kita tiba di sebuah gerbang yang jauh lebih menantang. Gerbang menuju diri kita sendiri. Semua kebijaksanaan kuno, semua simbolisme suci akan tetap menjadi pengetahuan mati jika tidak kita aplikasikan dalam laboratorium batiniah kita sendiri. Perjalanan menjadi ilahi tidak dimulai di kuil-kuil agung atau di atas gunung-gunung yang jauh, melainkan di ruang sunyi di dada kita, di mana setiap pikiran, emosi, dan ingatan menanti untuk dihadapi. Disinilah alkimia sejati terjadi, bukan dengan memurnikan logam, melainkan dengan mentransformasi timbal dari keterbatasan manusia menjadi emas kesadaran ilahi. Langkah pertama dalam transformasi ini adalah keberanian untuk menyelami kegelapan kita sendiri, untuk menghadapi bayangan yang telah kita tolak dan sembunyikan sepanjang hidup. Bayangan ini terdiri dari ketakutan, luka, amarah, rasa malu, dan semua aspek diri yang kita anggap tidak pantas. Para nabi tidak mengajarkan untuk memusnahkan bagian ini, melainkan untuk membawanya ke dalam cahaya kesadaran, untuk memahaminya, mencintainya, dan mengintegrasikannya. Seperti seorang petani yang harus mengolah tanah yang keras dan berbatu sebelum dapat menanam benih, begitu pula jiwa kita harus memproses luka-luka batin ini. Proses ini seringkali menyakitkan, sebuah malam yang gelap bagi jiwa, tetapi tanpanya, kebangkitan rohani hanyalah ilusi. Di tengah badai proses ini, keheningan menjadi sekutu kita yang paling setia. Bukan keheningan yang hampa, melainkan keheningan yang penuh dengan kehadiran, sebuah ruang sakral di mana suara Tuhan dapat terdengar dengan jelas. Melalui meditasi, kontemplasi, atau doa yang tulus, kita belajar untuk menenangkan ombak pikiran yang selalu bergelora, sehingga kita dapat melihat ke dasar danau jiwa yang tenang. Di sana, di balik semua kebisingan dunia dan monolog ego, kita menemukan sebuah kebenaran yang sudah ada sejak awal. Kita bukanlah pikiran kita bukanlah emosi kita adalah kesadaran yang menyaksikan semuanya itu. Inilah awal dari pembebasan sejati. Saat kita terus mendalami praktik ini, secara perlahan, kita akan merasakan keruntuhan dari diri palsu yang telah kita bangun dengan begitu kokoh. Topeng yang kita kenakan untuk dunia, identitas sebagai profesi, status, atau peran sosial mulai terasa kaku dan tidak lagi sesuai. Ego, yang selama ini mengklaim sebagai penguasa, mulai kehilangan kekuasaannya. Proses pelarutan diri ini bisa memunculkan rasa takut akan kehilangan identitas. Namun sebenarnya, ini adalah pembebasan. Kita melepaskan cengkraman pada apa yang bersifat sementara,
agar kita dapat merangkul apa yang kekal. Kita mati untuk dunia, agar dapat lahir kembali dalam keabadian. Dari reruntuhan diri palsu itu, sebuah bening kehadiran mulai muncul. Ini adalah diri sejati, jiwa kita, yang tidak lagi ternodai oleh penilaian dunia atau kebutuhan ego. Ia berbicara dengan bahasa cinta, kebijaksanaan dan ketenangan. Keputusan-keputusan yang kita buat tidak lagi didasari oleh rasa takut atau keinginan, melainkan oleh intuisi yang tajam dan kebenaran batiniah yang mengalir. Kita mulai merasakan koneksi yang mendalam dengan semua makhluk, dengan alam semesta, karena kita menyadari bahwa pada tingkat yang paling fundamental, kita semua adalah satu. Inilah permulaan dari kehidupan yang dijalani dari hati, bukan dari kepala. Transformasi ini bukanlah sebuah tujuan akhir yang dapat dicapai lalu dilupakan. Ia adalah sebuah aliran sungai yang terus mengalir, sebuah tarian abadi antara manusia dan ilahi di dalam diri kita. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menyempurnakan, untuk memurnikan, untuk memperdalam persatuan ini. Jiwa kita, seperti kristal yang terus dipoles, akan semakin memantulkan cahaya ilahi dengan jernih dan terang. Proses penyatuan ini adalah esensi dari ajaran tersembunyi para nabi, sebuah jalan yang tidak hanya menjanjikan kebahagiaan di akhirat, melainkan pembawaan surga ke dalam bumi, menjadikan setiap napas yang kita tarik sebagai napas dari Yang Maha Suci. Kemudian, di suatu saat yang tidak terduga, saat usaha telah usai dan penyerangan telah terjadi, tirai terakhir pun jatuh. Ini bukanlah ledakan atau peristiwa dramatis, melainkan sebuah keheningan yang begitu dalam sehingga terasa bergema di seluruh alam semesta. Dalam keheningan suci itu, pemisahan antara aku dan engkau, antara subjek dan objek, antara manusia dan Tuhan, lenyap seperti kabas pagi yang disapu matahari. Tidak ada lagi pencari, karena yang dicari telah ditemukan di dalam diri. Pengalaman ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh akal, karena akal itu sendiri adalah bagian dari ilusi yang runtuh. Yang tersisa hanyalah kehadiran murni, kesadaran tanpa batas yang menyaksikan dirinya sendiri dalam segala wujud. Dalam keadaan ini, dunia tidak lagi terlihat sama. Sebuah pohon bukan lagi sekedar tumbuhan, melainkan manifestasi dari kehendak ilahi yang menjangkar langit dan bumi. Seorang manusia bukan lagi ancaman atau orang asing, melainkan cermin dari diri sendiri, berjalan dengan jalan yang berbeda, namun menuju sumber yang sama. Setiap desiran angin, setiap tetes hujan, setiap detak jantung makhluk hidup adalah denyut nadi dari satu kehidupan yang sama. Cinta bukan lagi sesuatu yang kita rasakan atau kita berikan, melainkan substrat dari realitas itu sendiri, medium di mana alam semesta ada. Kehidupan tidak lagi dipandang sebagai serangkaian masalah yang harus dipecahkan, melainkan sebagai tarian ilahi yang indah dan sempurna. Inilah puncak dari ajaran tersembunyi para nabi. Manusia menjadi ilahi bukan dengan naik ke surga, melainkan dengan menyadari bahwa surga selalu ada di dalam dirinya. Keilahian bukanlah sebuah status yang harus diraih melalui perbuatan hebat, melainkan identitas asli yang terlupakan. Kita adalah ombak yang lupa bahwa ia adalah laut, yang sibuk mengejar ombak lain tanpa menyadari bahwa esensinya adalah air yang tak terpisahkan. Kembalinya keilahian adalah proses mengingat kembali, sebuah pulang ke rumah yang tidak pernah kita tinggalkan sebenarnya. Pencarian panjang dan melelahkan itu berakhir dengan penemuan yang paling sederhana, bahwa yang kita cari selama ini adalah kita sendiri. Namun pencerahan ini bukanlah akhir dari jalan, melainkan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Jiwa yang telah sadar tidak melarikan diri dari dunia, melainkan terjun ke dalamnya dengan tangan terbuka dan hati yang penuh kasih. Tugasnya bukan lagi menyembah Tuhan di altar,
melainkan melihat dan melayani Tuhan dalam setiap senyuman, dalam setiap air mata, dalam setiap tindakan sehari-hari. Menyapu lantai, memasak makanan, atau berbicara dengan tetangga menjadi tindakan ibadah yang sakral, karena semuanya dilakukan dengan kesadaran bahwa kita sedang berinteraksi dengan manifestasi dari yang mutlak. Inilah cara ilahi hidup di dunia fana, membawa surga ke bumi. Para nabi besar tidak datang untuk disembah sebagai dewa, melainkan untuk menunjukkan kepada kita potensi dewa yang tersembunyi di dalam diri kita. Mereka adalah cermin yang sempurna, yang memantulkan kembali keagungan yang ada di dalam setiap jiwa. Ketika Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu," atau ketika para sufi berbicara tentang persatuan dengan Tuhan, mereka tidak mengklaim eksklusivitas. Mereka memberikan kita peta, menunjukkan bahwa puncak gunung spiritual itu dapat dicapai. Menjadi ilahi bukan berarti memiliki kekuatan supernatural, melainkan menguasai seni cinta tanpa syarat, kebijaksanaan tanpa akhir, dan kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Jadi, bisakah manusia menjadi ilahi? Pertanyaan itu sendiri kehilangan maknanya di hadapan kebenaran yang menyilaukan. Ini bukan tentang menjadi, melainkan tentang menyadari. Bukan tentang pencapaian, melainkan tentang penyerahan. Perjalanan spiritual yang panjang, melalui lorong-lorong ajaran kuno dan jurang-jurang batiniah yang gelap, pada akhirnya membawa kita kembali ke titik awal. Tapi kita kembali sebagai orang yang sama sekali baru, bukan manusia yang berusaha menjadi Tuhan, melainkan cahaya ilahi yang belajar bagaimana menjadi manusia. Dan di dalam keheningan setelah badai pemahaman mereda, hanya ada satu kebenaran yang tersisa berdenyut di setiap sel kosmos. Engkaulah itu. Dan di sana, di ujung kata dan di awal keheningan, kita menemukan bahwa seluruh pencarian adalah sebuah lingkaran suci. Kita berangkat dari diri, menjelajahi alam semesta, hanya untuk kembali dan menemukan bahwa alam semesta itu telah lama bersemayam di dalam. Getaran kebenaran ini bukanlah sesuatu yang baru didengar, melainkan sebuah lagu lama yang jiwa kita kenal sejak lama, kini terdengar dengan jernih setelah debu perjalanan usai. Tidak ada lagi gunung yang harus didaki, tidak lagi kitab yang harus diuraikan, karena yang tersisa hanyalah kehadiran yang menatap dari balik mata Anda sendiri, tenang, abadi, dan penuh cinta. Maka, tugas kita sekarang bukan lagi untuk mencari, melainkan untuk menghuni, untuk membawa keagungan ini ke dalam ketidaksempurnaan dunia fana. Menjadi ilahi bukan berarti meninggalkan kemanusiaan, melainkan menyempurnakannya. Setiap napas yang kita tarik adalah kesempatan untuk menyalurkan cahaya. Setiap tindakan adalah altar untuk pelayanan, dan setiap interaksi adalah sebuah tarian persatuan. Kita tidak lagi hidup di dunia, melainkan dunia yang hidup di dalam kita. Dan kita menjaganya dengan kasih sayang seorang ibu terhadap satu-satunya anak yang dimilikinya. Jika getaran ini menyentuh bening jiwa Anda, jika cahaya ini menghangatkan ruang paling dalam di hati Anda, mari kita terus menyalakan obor bersama. Bergabunglah dengan perjalanan ini, bukan untuk sekadar menonton, melainkan untuk menjadi bagian dari lingkaran cahaya yang semakin membesar. Bagikan renungan Anda di kolom komentar, karena dalam setiap suara yang berbagi, kita menemukan cermin dan bagian dari diri kita sendiri. Mari kita jaga ruang suci ini, agar semakin banyak jiwa yang ingat jalan pulang. Sampai kita bertemu lagi dalam keheningan.